Saya sampaikan bahwa kebangetan kalau menteri dan Pak Jokowi nggak pakai mobil itu. Jadi saya kira itu juga harus mulai disemangatkan. Mau pakai itu maksudnya apa? Ya saya kira ke depan ketika Pak Jokowi mengatakan itu seharusnya sudah mulai berpikir bahwa memang ini SMK bisa digunakan, akan digunakan oleh para menterinya dan jajarannya sehingga betul-betul ini diakui sebagai produk dalam negeri. Jadi kalau tadi belum misalnya dipakai, belum diakui begitu. Kenapa sih yang membedakan SMK dengan pabrikan mobil lainnya? Toh ujung-ujungnya declare bahwa ini adalah swasta murni, ya kan? Cuma memang namanya Indonesia. Terus kalau memang disebut ini Indonesia banget, tadi dibilang bahwa komponen dalam negerinya itu 62%. Terus berarti kalah dong sama let's say Avanza Xenia yang sudah sampai 95%. Kebiasaan tidak perlu dibikin rame dan kita harus menghargai. Ada anak bangsa yang ingin mencoba dari mulai Saya dari kasih kesempatan awal sebentar buat membangun Bu Pipin. mobil Indonesia gitu loh. kalau Itu ini kita hargai. SMK, Gorengan Jokowi melalui mobil SMK ternyata bukti kebaikan negara China. Sahabat Bagi Media, salah satu isu atau serangan terhadap pemerintahan Jokowi adalah mobil SMK. Mobil SMK ini selalu jadi bahan gorengan untuk terus mendegradasi kepemimpinan Jokowi karena dianggap kehadiran mobil ini sangat terkait dengan keberadaan Jokowi. Bahkan seorang mantan sekretaris BUMN yang sepertinya sakit hati sekali dengan Jokowi, yaitu sampai berkomentar, sudah 10 tahun bangsa ini dibohongi dan dia tidak merasa bersalah. Tudingan Said Didu itu mengacu pada berita kalau mobil SMK yang dipamerkan di Indonesia International Motor Show kemarin ternyata seluruhnya impor dari China. Isu mobil SMK yang sering dibilang oleh mereka mobil gaib ini karena tidak terlihat penampakannya di jalan-jalan itu. Ditambah dengan kata China memang jadi gorengan yang efektif. Itu dua kata negatif yang dijadikan satu supaya bisa menjadi propaganda kegagalan pemerintah Jokowi. Tapi, benarkah mobil SMK itu sebenarnya mobil impor dari China? Dan benarkah mobil SMK menjadi bukti baiknya keterbukaan teknologi China terhadap Indonesia? Mobil SMK bisa dibilang mobil yang baru, meski pernah dikenalkan oleh Jokowi waktu dia masih menjabat sebagai wali kota Solo. Tapi, pada waktu itu mobil SMK belum diproduksi massal, alias masih prototipe karya anak-anak SMK. Baru pada tahun 2019 lah dibangun pabrik mobil SMK di Boyolali, Jawa Tengah di bawah nama perusahaan PT Solo Manufaktur Kreasi. Ini perusahaan swasta dan gak ada hubungannya sama sekali dengan BUMN atau pemerintah. Murni swasta. Kalau dalam beberapa komponennya masih ada yang impor dari beberapa negara, yaitu wajarlah. Hampir semua pabrik mobil di dunia awalnya juga begitu. Bahkan mobil nasional Malaysia yang bernama Proton juga kerjasama dengan Suzuki Jepang dan Jilid China untuk beberapa komponennya, terutama di mesin. Jadi, gak ada yang aneh lah. Kenapa kalau SMK jadi aneh? Kerjasama dengan berbagai negara untuk memproduksi mobil itu tentu bukan kerjasama permanen. Tapi, lebih kepada transfer teknologi sebelum akhirnya nanti kita berhasil memproduksi seluruh komponen mobil mulai dari baut, bodi sampai mesin. SMK sendiri dilaporkan sudah menjual lebih dari 300 unit mobilnya. Lah, kok nggak kelihatan di jalan raya? Itu pertanyaan banyak orang. Ini yang menjadi gaib. Ya jelas lah, soalnya lihatnya di jalan-jalan di kota besar. Jangan bayangkan deh, mobil SMK itu seperti mobil BMW, Mercy, atau Toyota. SMK belum sampai pada tahap itu. SMK baru bisa memproduksi mobil-mobil untuk kendaraan operasional di daerah-daerah. Coba perhatikan sajalah foto-foto mobil SMK yang beredar yang dinamakan Bima ini. Memang khusus untuk kendaraan operasional atau angkut-angkut barang atau juga hasil pertanian. Jadi, SMK belum memproduksi mobil penumpang yang sering kita lihat di jalan-jalan di kota besar.
Sempet sih SMK mau diproduksi untuk mobil penumpang dengan nama Garuda yang mirip banget dengan Fortuner atau Pajero. Tapi sayangnya pandemi keburu datang sehingga produksi berhenti dan mobil penumpang itu pun gagal keluar. Pada waktu pandemi, untuk sebuah perusahaan besar PT Solo Manufaktur Kreasi di Boyolali yang memperkerjakan ratusan orang masih bisa bertahan aja udah bagus supaya gak bangkrut. Bayangkan menggaji ratusan orang selama 2 tahun tapi gak ada produksi yang bisa dijual. Itulah kenapa produksi mobil SMK tersendat-sendat. Dan yang perlu diingat, memproduksi sebuah mobil itu bukan kayak bikin es krim yang sehari jadi. Pabrik mobil di Jepang dan Korea juga butuh waktu bertahun-tahun lamanya untuk bisa memproduksi sendiri mobil di negara mereka. Kisruh mobil SMK yang dipamerkan kemarin memang seutuhnya impor dari China. Catat ya, itu bukan mobil SMK yang diproduksi massal, tapi mobil yang hanya dipamerkan atau kita kenal dengan namanya mobil konsep. Mobil SMK yang diimpor langsung dari China itu pun bukan yang biasanya diproduksi oleh PT Solo Manufaktur Kreasi, tapi mobil yang teknologinya sudah full listrik. Indonesia memang sedang belajar untuk memproduksi mobil listrik. Nah, negara yang sangat terbuka supaya kita bisa belajar teknologi mobil listrik ya baru China. Sedangkan negara lain itu sangat tertutup dengan teknologi mereka, sehingga kita sulit untuk melakukan transformasi teknologi. Bagaimana menurut kalian? Mobil ini juga menurut Mimin sebagai bukti bahwa keterbukaan teknologi China terhadap Indonesia yang berbeda dengan negara lain. Jadi jangan ada kadrun dan kampret di antara kita. Jangan santuy terus. Mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at
at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.